Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 5? Semoga kalian semuanya di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ketemu lagi dengan Bu Ririn. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yakni kita bahas kegiatan pembangunan sosial. Apa sih nak pembangunan itu? Ada yang tahu? Iya. Pembangunan adalah di sini suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun spiritual. Bu Guru ulangi kembali, pembangunan di sini yaitu suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya yang berupa material maupun spiritual. Kita lanjut. Di sini yang kita bahas sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, yakni Mr. Muhammad Yamin mengajukan pendapat tentang negara, pendapat kepada negara yang berbunyi yang pertama peri kebangsaan, dan yang kedua peri kemanusiaan, dan yang ketiga yakni peri ketuhanan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Itu yang dilakukan Mr. Muhammad Yamin mengajukan pendapatnya kepada negara. Yang kedua yakni sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Mr. Supomo mengajukan juga pendapatnya yang berbunyi yang pertama tentang persatuan, dan yang kedua keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga tentang kekeluargaan, dan yang keempat keadilan rakyatnya, dan yang terakhir tentang musyawarah. Untuk yang ketiga, sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 7 Juni 1945 ini, Insinyur Soekarno juga mengajukan dasar negara yang berbunyi yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang diajukan oleh Insinyur Soekarno. Kita lanjut ya. Untuk kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan itu, di sini kalian lihat di situ ada gambar waduk ya. Untuk apa? Nah, di sini pembangunan ini dilakukan pemerintah gunanya untuk memenuhi kebutuhan air. Kebutuhan air masyarakat, kemudian pembangkit listrik dan pencegah banjir, dan untuk tempat wisata. Itu kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Yang kedua, di sini ada gambar apa itu nak? Betul sekali, fasilitas umum berupa jembatan. Nah, untuk apa di sini? Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Dalam pemerataan itu fasilitas umum. Selanjutnya
upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Bagaimana upayanya? Yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu membentuk beragam budaya yang menjadi kebudayaan Indonesia atau bangsa. Yang kedua, perbedaan budaya itu sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran. Yang ketiga, kita harus menghormati budaya daerah lain dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam masyarakat. Dan upaya yang keempat di sini, sikap yang dapat dilakukan yaitu untuk menghormati dan menghargai budaya-budaya daerah lainnya. Itu upaya dalam melestarikan kebudayaan bangsa di Indonesia. Ya. Baik anak-anak, di sini kesimpulannya dari yang diterangkan Bu Guru tadi, yang pertama, kebudayaan bangsa Indonesia itu merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur atau cerminan dari kehidupan masyarakat. Dan kesimpulan yang kedua, maka kita harus menjaga dan mempelajari kesenian daerah tersebut serta mengajarkan secara turun-temurun. Nah, itu tadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bu Guru. Baik anak-anak, tugas untuk kalian di rumah yakni kalian buka LKS kalian di halaman 83 dan halaman 90 Romawi 1 dan 2. Dikerjakan di mana, Bu? Di LKS sendiri-sendiri ya, tidak di buku tugas. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kelas 5. Nah, Bu Guru punya parikan di sini. Naik sepur, nitih skuter. Nitih skuter, muter-muter. Dadi murid, ojo keminter. Yen keminter, munda keblinger. Nah, sekian dari Bu Guru. Tetap semangat, tetap istiqomah sholat duhanya. Sampai ketemu lagi di daring pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.